Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh kembali untuk menikmati kemurahan Tuhan. Dan biarlah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan kemurahannya yang luar biasa ini akan terus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan pada malam ini saya secara pribadi juga merasakan bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa itu. Puji Tuhan, kita kembali kepada apa yang sudah menjadi komitmen kita, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kapsul iman yang akan menjadi suplemen iman di hari yang ke-6, Jumat 27 Maret 2020. Suplemen iman ini tentunya akan membawa kita semakin memiliki imunitas rohani yang lebih baik, sehingga dalam menghadapi apapun kita yakin pertolongan, penyertaan, dan semua hal yang terbaik akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya akan ambil di hari yang kelima. Bapak Ibu bisa saksikan, ini kapsul untuk kita akan sama-sama lihat sebagai suplemen iman yang akan membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sehat secara rohani kita. Ini kapsulnya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan ambil untuk yang pertama. Ini kapsul iman kita. Puji Tuhan. Ya, kapsul iman kita yang pertama pada hari yang ke-6 ini, Jumat 27 Maret 2020, Roma 13 ayatnya yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi kapsul yang pertama ini sudah kita baca, Roma 13 ayat yang ke-14. Ya, dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Roma 13 ayat 14 ini ditulis dengan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang tentukan apa yang kalian harus lakukan, dan janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsu. Lebih sederhana dan ini lebih bisa kita pahami dengan baik, Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini. Ada hal yang penting dan perlu untuk kita renungkan tentunya dari Roma 13 ayat 14, Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kata kenakanlah itu memakai kata enduo. Ya, kata enduo dalam terjemahan Yunani artinya itu memakai atau mengenakan jubah atau baju. Jadi kata kenakan ini artinya dipahami secara hurufiah bahwa dalam terjemahan Yunaninya enduo disebut sebagai memakai atau mengenakan, ya, baju atau jubah. Artinya kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ini memberi pesan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu seperti kita memakai atau mengenakan jubah dalam hidup kita. Harus betul-betul masuk ke dalam hati dan hidup kita. Harus betul-betul pas dengan hidup kita. Harus cocok dengan hidup kita. Itulah pemahamannya. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang tentukan apa yang kalian harus lakukan.
Secara sederhana sebenarnya, apa yang kita perlu renungkan di sini seperti dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata tipu muslihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan siasat-siasat yang licik. Siasat-siasat yang licik. Firman Allah ingin memberi kita satu pesan yang kuat untuk membawa hidup kita jangan sampai jauh dari Tuhan. Kerinduan Allah di dalam Yesus Kristus lewat anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengabaikan bagaimana tanggung jawab iman itu sendiri. Kenakanlah apa yang menjadi iman itu dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Pakai itu seperti baju yang pas, yang cocok, sehingga kita dapat bertahan dari tipu muslihat, dari siasat-siasat yang licik yang akan dimainkan, yang akan dibuat oleh si jahat. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Apa yang juga kita perlu pahami di sini dari Roma 13 ayat 14, di dalam ayat ini ada firman Allah yang berkata begini, janganlah merawat tubuhmu. Nah, ada yang menarik juga. Kata merawat ini dalam terjemahan Yunani memakai kata pronoia, akar kata dari proneo. Apa yang dimaksud dengan merawat atau pronoia, proneo ini? Secara sederhana itu dikatakan seperti kita memikirkan untuk melakukan, atau seperti kita sedang merencanakan satu perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan orang yang merawat tubuhnya lewat Roma 13 ayat 14 ini adalah seorang yang sedang memikirkan untuk melakukan atau merencanakan sebuah perbuatan, yang tentu tujuannya adalah seperti firman Tuhan katakan, tubuhku. Kata tubuh ini juga dalam terjemahan Yunani memakai kata sarkon, sarx, akar katanya. Artinya secara lahiriah, secara ukuran manusia duniawi. Jadi kalau kita mau baca, janganlah merawat tubuhmu, janganlah engkau melakukan atau merencanakan satu perbuatan yang untuk memenuhi tabiat-tabiat manusia secara lahiriah atau duniawi. Nah, ini yang memang menjadi pesan firman Allah, ya. Jadi lewat kapsul yang pertama ini, Roma 13 ayat 14, kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, mari kita merespon ini dengan tentunya satu dasar pemikiran, pemahaman yang sungguh-sungguh, yang tulus, agar supaya kita juga bisa mengalami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jelas bagaimana kita hidup sebagai orang yang mengenakan jubah atau memakai satu pakaian yang cocok, yang pas,
secara iman di dalam Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan, kasih karunia yang sudah kita terima itu betul-betul harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dengan apa? Supaya kita terhindar dari segala pemikiran yang merupakan satu perencanaan untuk berbuat hal-hal yang berhubungan dengan kepuasan duniawi, kepuasan lahiriah, yang tentunya ini tidak cocok ketika kita memakai jubah, memakai pakaian iman kita di dalam Yesus Kristus. Makanya kita dihimbau oleh firman Allah untuk hindari, ya, supaya kita jangan sampai terjebak, terjerat, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena sudah terlalu tenggelam dalam kita sekali, ya, sudah dalam sekali kita tenggelam dalam hal-hal yang membuat kita tidak lagi bisa cocok dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup dengan nilai-nilai, ya, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip hidup yang sudah diteladankan Yesus Kristus. Nah, itu paling penting, ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada kapsul yang kedua yang akan menjadi suplemen iman supaya membawa kita untuk lebih sehat secara rohani, bahkan kita memiliki imunitas rohani yang lebih baik. Dan kapsul yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, ya, firman Allah di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38. Firman Allah ini jelas, ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ada jaminan firman Allah bahwa kalau kita betul-betul memposisikan hidup kita sebagai orang yang benar. Di hari yang kelima kemarin saya sudah singgung bagaimana kita hidup sebagai orang yang benar. Dan di kapsul yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, dari Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kata hidup di sini memakai kata sao, ya, kata sao. Artinya secara sederhana, ya, tetap hidup atau pasti hidup. Nah, ya, hari-hari ini kita merasa ada tantangan-tantangan baru dalam menjalani hidup ini, ya. Karena bagaimanapun kondisi, situasi, dan keadaan membawa kita untuk ekstra hati-hati, tetap waspada, tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang akan kita lakukan. Ada banyak hal, dan ada banyak orang merasa bahwa hidupnya terancam karena dia tidak bisa maksimal. Dia tidak bisa juga menunjukkan ada hal-hal yang bisa dia lakukan dengan lebih baik, karena segala fasilitas menjadi terbatas, segala akses menjadi terbatas, bahkan peluang-peluang menjadi tidak memungkinkan. Tapi Alkitab bicara dengan jelas dalam Ibrani 10 ayat 38 bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman, akan tetap hidup dan pasti hidup. Bahkan dalam satu keterangan lewat Dictionary of Bible dikatakan to enjoy real life. Ya, haleluya. Ya, to enjoy real life. Itulah soal orang yang akan hidup
dengan menikmati semua yang Tuhan akan siapkan. Tapi yang menjadi persoalan, kalau kita punya keyakinan kita tetap hidup, kita pasti hidup, maka kita bisa mengalami yang namanya to enjoy real life. Iman juga punya peran yang sangat penting, ya, dan ini yang harus kita juga buktikan. Kata iman memakai kata pistis dalam terjemahan Yunani. Dan kata pistis ini sebenarnya bukan sekedar iman yang tertuju kepada anugerah, tapi ini juga mengkategorikan satu iman dengan pemahaman di mana kita membuktikan kesetiaan iman itu sendiri. Jadi betul-betul ini merupakan satu tanggung jawab. Jadi bukan iman yang sekedar menunjukkan bahwa inilah anugerah, inilah kasih karunia yang kita sudah terima di dalam Yesus Kristus. Tapi kata pistis ini juga memberi kita referensi bahwa merupakan satu pembuktian dari kesetiaan bagaimana kita beriman. Nah, kalau kita bisa memiliki pembuktian kesetiaan kita beriman, maka kita pasti hidup, kita akan tetap hidup, bahkan kita juga dikatakan to enjoy real life. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani pasal 10 ayat 38 ini dikatakan, dan umatku yang benar akan percaya dan hidup. Penting sekali, ya. Bagaimana jaminan iman kita? Kalau kita bisa buktikan itu, kita bertanggung jawab dengan itu, maka kita pasti hidup, kita tetap hidup. Karena itu Tuhan yang sudah siapkan. Karena bagaimanapun juga, hidup ini adalah jaminan dari Tuhan sendiri. Kalau kita melihat 1 Korintus 2 ayat 9, dikatakan bahwa dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Agapao, orang yang mengasihi Dia. Artinya orang yang senantiasa menyatakan imannya, yang senantiasa menyatakan kasih kepada Tuhannya. Ini relevan dengan bagaimana kita membuktikan kesetiaan iman kita. Kita pasti hidup. Kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat. Kita akan dengar apa yang tidak pernah didengar. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan. Itulah the enjoy real life. Itulah yang akan kita alami. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan di kapsul yang ketiga, saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Di kapsul yang ketiga ini, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Kata perbuat dari ayat ini memakai kata ergazomai. Artinya adalah melakukan suatu pekerjaan atau sesuatu yang dapat menghasilkan. Itulah yang dimaksud dengan berbuat. Sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan, mungkin secara profesi, karir kita, pekerjaan kita,
bisnis kita, kehidupan kita yang diizinkan Tuhan dengan begitu banyak tanggung jawab. Perbuatlah itu, lakukanlah itu. Hanya tentunya punya standar. Tanggung jawab yang kita lakukan harus punya standar. Dan sebagai orang beriman, standar yang diberikan oleh firman Allah lewat Kolose 3 ayat 23, Bapak Ibu sekalian, dikatakan dengan segenap hati, sukai. Bahasa Yunani. Dengan segenap hati, sukai. Terjemahan secara sederhana dari kata suke ini adalah dengan prinsip-prinsip hidup. Artinya, bahkan dengan segenap jiwa. Kalau kita dipercayakan Tuhan dengan apapun yang Tuhan izinkan, dengan latar belakang profesi, karir kita, pekerjaan, bisnis, usaha kita, atau apapun yang harus kita bertanggung jawab, selama Tuhan izinkan, lakukanlah dengan prinsip-prinsip hidup yang baik, yang benar. Karena Alkitab katakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau untuk manusia kita punya standar yang berbeda. Makanya kita perlu renungkan, Bapak Ibu sekalian. Karena Alkitab katakan kalau kita mau lakukan segala sesuatu yang harus kita bertanggung jawab, selama yang Tuhan izinkan, dengan segenap hati kita, dengan prinsip-prinsip hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Tuhan, ia harus ikuti jejak Kristus. Kata ia harus ikuti ini sama dengan berkewajiban. Dia berkewajiban mengikuti jejak Kristus. Ini standar. Inilah yang menjadi rekomendasi ilahi dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, kondisi hari ini tidak memungkinkan untuk saya mau lakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, serba terbatas. Fasilitas tidak ada. Saya ada di rumah. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya mau katakan, secara jujur memang akan seperti yang kita lihat hari ini. Tapi bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, kita harus punya keyakinan, ada peluang. Ada hal-hal yang di luar dugaan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar. Itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita punya prinsip-prinsip hidup yang baik, mengikuti jejak-jejak Kristus, seperti di 1 Yohanes 2 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka pasti berkat Tuhan itu akan mengalir bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya bagikan sebagai kapsul iman, sebagai suplemen iman, untuk membawa kita jemaat Tuhan di Defiant of Holy Spirit Church di Kota Bitung untuk merasakan kebaikan Tuhan, dan kiranya dapat menambah imunitas rohani kita supaya kita lebih kuat, kita lebih mampu untuk hadapi apa saja yang memang Tuhan bisa izinkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya Bapa yang baik. Kalau kita sungguh-sungguh mengenakan Yesus Kristus seperti memakai jubah, memakai baju yang pas di dalam hidup kita, dan kita belajar dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan untuk tidak menuruti tabiat dosa hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu. Kita yakin Dia Allah yang baik. Dia akan melihat segala sesuatu dan pasti Dia bertindak untuk menolong kita. Bahkan kita juga yakin orang benar pasti akan hidup dengan imannya.
Dia akan bertahan untuk hidup. Karena dia tahu bagaimana Tuhan memberi dia jaminan. Segala sesuatu. Tidak ada yang rahasia kita dengan Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah terpikirkan sekalipun, itu Tuhan siapkan untuk kita, supaya kita bisa melihat kemurahan-Nya. Bahkan ketika Tuhan izinkan, dengan segala sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, perbuatlah itu dengan baik. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita lakukan dengan prinsip-prinsip hidup yang benar, karena kita tahu jejak-jejak Kristus merupakan jejak-jejak berkat dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kiranya Kapsul Iman di hari yang ke-6 ini, Jumat 27 Maret 2020, akan menjadi berkat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya juga mau sampaikan, kita akan berdoa untuk segala sesuatu yang bisa Tuhan izinkan. Tapi kita juga tetap berharap bahwa Tuhan punya cara, Tuhan pasti campur tangan, dan Dia tidak akan pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami semua berdoa, Jemaat Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung. Biarlah Engkau Allah memberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita daripada-Mu, kesuksesan, keberhasilan Tuhan buat segala sesuatu luar biasa bagi jemaat-Mu, baik secara pribadi masing-masing Tuhan, maupun juga keluarga rumah tangga mereka diberkati dengan keharmonisan, kerukunan, dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan selama mereka ada di rumah Tuhan, berkumpul bersama keluarga, disitulah ada suasana sorgawi, disitulah berkat-berkat Allah dicurahkan. Seperti Mazmur 133 berkata, ketika mereka hidup rukun bersama di dalam kehidupan mereka, maka berkat-berkat Allah mengalir tidak henti-hentinya. Untuk itu kami berdoa, Tuhan tolong. Segala sesuatu terbatas, segala sesuatu tidak begitu maksimal, tapi kami percaya Tuhan kami, Allah kami, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, empunya segala-galanya. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menunjukkan yang terbaik. Kalau kami sungguh-sungguh mengenakan Kristus Yesus dalam hidup kami sebagai tujuan iman kami dan sebagai tanggung jawab iman kami melakukan yang terbaik, kami melakukan yang sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap apa yang kami kerjakan, dan Tuhan pasti berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Engkau berkati Tuhan semua jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah, Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Tetap bersabar, tetap kita menikmati semua apa yang bisa Tuhan izinkan. Percayalah, kebaikan Tuhan pasti luar biasa. Saya bersama Ibu Gembala selalu mendoakan Bapak Ibu sekalian, supaya segala sesuatu bisa kita sungguh-sungguh menikmatinya dengan kemurahan Tuhan. Pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan memberkati, dan semua untuk kebaikan kita. Haleluya.